من التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ولوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم اكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah di bab as-sidq atau bab kejujuran. Jujur, Syekh. Terakhir, Syekh. An Abi Khalid Hakim. Iya. Hari ini kita tinggal satu hadis dari bab as-sidq, insyaallah. Tapi hadisnya kayak lama karena kita baru ketemu ini Hakim bin Hizam. Terjemahnya lumayan panjang sedikit. Mungkin biar kita bisa tahu cerita-cerita orang bagaimana hidup mereka di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadits السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ini من أسماء قريش وما جاء منه في أسماء الأنصار فهو بالمهملتين حكيم وحزام كذلك دوا-duanya. هو ابن خويلد بن أسد ابن عبد العزى. حكيم بن حزام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى. Quraisy, dari orang Quraisy, asli Quraisy, bukan seperti kita kemarin kasih cerita Abu Hurairah dari luar, Salmanul Farisi, Suhaibur Rumi, ini semuanya orang yang datang dari luar Makkah atau mungkin dari luar Quraisy. Hakim bin Hizam ini orang Quraisy. Mereka bilang ini orang yang bisa ibunya melahirkan di dalam Al-Ka'bah. Dia datang seperti biasa, mau masuk Al-Ka'bah dulu, mereka masuk Al-Ka'bah. Lagi hamil, qadarullah dapat waktu melahirkan di dalam Al-Ka'bah. Itu mereka bilang ini satu orang aja, nggak ada sebelumnya, setelahnya nggak ada yang kejadian seperti itu, ibunya lahir di dalam Al-Ka'bah. Ini dari buku sejarah. Saya sendiri tidak terima cerita seperti ini. Tapi kalau sudah orang kafir bilang seperti itu atau zaman mereka bilang seperti itu mungkin. Tapi seperti kita sering bilang, mereka walau orang kafir di waktu tersebut atau musyrik, mereka masih memuliakan Al-Ka'bah. Bagaimana kasih kesempatan untuk perempuan sampai selesai. Tidak ada aturan ayo keluarin perempuan tersebut. Tapi di buku namanya Usudul Ghabah Ibnul Athir bilang dia lahir di Al-Ka'bah Al-Musharrafah. ولم يتفق ذلك غيره وهو من مسلمة الفتح. Ini Hakim bin Hizam masuk agama Islam di Fath Makkah. Hakim bin Hizam, kalau ada yang masih ingat waktu kita bilang mereka masukin ke lembah, namanya apa itu, Syekh Bani Hashim, Ustazah? Syekh Bani Hashim? Lembah, tempat yang luas ya kan? Iya, bukan, maksudnya apa bahasa Arabnya, Syekh? Wadi. Lembah. Lembah. Itu sudah kita pernah belajar di buku sirah. Orang Quraisy masukin Bani Hashim, itu yang masuk ke Nabi Muhammad SAW sama saudaranya Abu Talib, istrinya, keluarga Bani Hashim, semuanya masukin ke satu lembah. Bilang atau mereka tulis perjanjian tidak boleh kasih atau masukin makan atau minum ke lembah tersebut. Itu namanya Hisar Bani Hashim. Seperti sekarang di Gaza. Orang semuanya ini di sini beda sedikit karena orang Muslim juga bantu orang kafir. Mesir, Jordan, yang di sana di sini mereka bantu orang kafir, tidak boleh masuk makan ke Gaza.
Di situ semuanya orang musyrik, kufar Quraisy. Ini yang beda. Sekarang beda sama kemarin. Hasilnya waktu tersebut sudah semuanya tidak boleh jual, beli, kirim makan ke lembah Bani Hashim kecuali Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam atau saya salah. Hasilnya ini Hakim bin Hizam masuk agama Islam di Fath Makkah. وكان من أشراف قريش ووجوهها في الجاهلية والإسلام وكان من المؤلف قلوبهم. Hakim bin Hizam itu orang yang mu'allaf. Apa itu mu'allaf? Saya ulang lagi karena biasa kita faham mu'allaf itu yang baru masuk agama Islam. Kadang-kadang bukan muslim, itu namanya mu'allafa qulubuhum. Dia belum masuk agama Islam, tapi kalau kita lihat jika kita dekat sama fulan atau kasih uang, temannya semuanya bisa masuk agama Islam, ini namanya mu'allaf. Walau belum masuk agama Islam, itu masuk di macam mu'allaf. Al-mu'allaf. Al-mu'allaf itu yang baru masuk agama Islam namanya mu'allaf. Yang baru masuk agama Islam tapi imannya belum, ini masih ragu-ragu, itu namanya mu'allaf. Yang belum masuk agama Islam tapi kita kalau kasih dari zakat atau uang dia bisa ikut agama Islam, belum, ini hatinya dekat, suka sifat ini, mungkin kita bilang ini namanya mu'allaf juga. Di sini al-mu'allafah ini Hakim bin Hizam dari orang yang masuk agama Islam tapi belum sempurna atau masih ragu-ragu. Rasulullah di Fath Makkah kasih beliau atau beri yang kita dengar cerita-cerita di Fath Makkah, Rasulullah kasih beberapa orang yang luar biasa, harta, kambing, unta atau emas atau lain-lain. A'tahu Rasulullah SAW yaum Hunain di Fath Makkah ya. Setelah Fath Makkah, Perang Hunain itu Rasulullah kasih Hakim ini 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ini tidak masuk akal. 100 ekor unta. Kalau kita hitung 100 ekor unta di harta sekarang orang Indonesia, ayo lihat berapa miliar. Ya, satu ekor kalau tidak salah yang saya pernah dengar di Madiun, mereka bilang 200 harga satu ekor unta. Dari Arab, dari Indonesia nggak tahu ada harganya berapa. 200 juta ini, ayo kali 100 ya, terus ini Rasulullah kasih Hakim bin Hizam. Kenapa? Karena sifatnya baik. Rasulullah mau dia masuk agama Islam tapi di dalam cara yang mungkin kita bilang kasih uang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Thumma hasuna Islam. Setelah dia masuk agama Islam jadi ahli iman yang benar, ahli ibadah, ahli taqwa, ahli ikhlas. Ya, Islamnya jadi orang Muslim yang kuat. Walam yasna' syai'an min al-ma'ruf fil jahiliyah illa sana'a mithlahu fil Islam. Jadi setelah dia jadi Muslim atau imannya jadi kuat atau Islamnya sudah kuat, dia bilang setiap perbuatan yang saya di al-jahiliyah, di zaman jahiliyah itu seperti sedekah atau bantu orang yatim, saya sudah alhamdulillah perbuatan seperti itu di agama Islam. Umurnya itu mereka bilang sampai 160 tahun. Hakim bin Hizam 160 tahun. 60 di agama Islam, 60 di al-jahiliyah. Hakim bin Hizam. Ya Allah, Hakim bin Hizam. Walam yasna' syai'an min al-ma'ruf fil jahiliyah illa sana'a mithlahu fil Islam wa kanat biyadihi darun nadwah. Kita tahu rumah yang mereka kumpul musyawarah tentang membunuh Rasulullah SAW itu namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu milik orang Quraisy. Quraisy kalau minta sesuatu seperti sekarang bilang DPR ya Ustazah ya kan, mereka kumpul di situ. Kalau ada sesuatu untuk Muhammad atau orang Muslim atau Quraisy, mereka musyawarah di rumah tersebut. Namanya Darun Nadwah. Itu dia yang pegang Darun Nadwah.
Ya, rumahnya mungkin dia yang ketua ya, bisa bilang ketua atau bisa bilang yang pemimpin Darun Nadwa. Wa kana biyadihi Darun Nadwa faba'aha min Muawiyah bi100,000 dirham. Setelah agama Islam, Muawiyah bin Abi Sufyan beli rumah tersebut yang namanya Darun Nadwa di 100,000 dirham, bi100,000 dirham. Ya. Faqala lahu Ibn Zubair, ba'ath makrumat Quraisy. Ib'ath makrumat Quraisy. Ini Ibn Zubair bilang sama beliau, ini Darun Nadwa bukan milik kamu. Ini milik Quraisy. Ayo, kenapa tidak kirim untuk orang Quraisy? Dari 100,000 tadi yang dari Muawiyah. Faqala Hakim, dhahabatil makarim illa taqwa. Semuanya sifat yang di al-jahiliyah, kita perhatian tali silaturahim atau ini keluarga, itu semuanya hilang kecuali orang yang ahli taqwa. Itu yang punya hak sama saya. Kalau kafir tidak ada. Ada hubungan harta itu ya hartanya. Maksudnya seperti itu. Maksudnya rumah tersebut sudah tidak jadi hak orang Quraisy. Jadi saya enggak mau kirim atau tidak mau kasih ke mereka. Kecuali kalau ahli taqwa saya mungkin kirim. Artinya kalau mereka masuk ke agama Islam. Wa tasaddaqa bi thamanihim. 100 dirham itu 100,000 dirham itu yang dapat dari Muawiyah karena dia beli rumah tersebut, jadikan harta tersebut sedekah lillah azza wa jalla. Kenapa tadi bilang ini setelah dia masuk agama Islam jadi orang baik atau agamanya agama orang yang baik? Karena semuanya berubah 100%. Itu banyak yang kita kenal di saudara kita, teman kita. Setelah dia berubah atau mungkin bilang hijrah, semuanya yang kemarin sifat baik dia tetap lanjut. Sampai Rasulullah bersabda, "An-nasu ma'adin kama'adin ad-dhahab wal fiddah." Manusia itu macam-macam seperti emas dan perak. Ya, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang karatnya banyak, ada yang sedikit, ada yang beda harganya. Rasulullah bersabda, nas seperti itu, manusia seperti itu. Kita lihat ada berapa orang agamanya bagus, ada berapa orang akhlaknya bagus, ada berapa orang ya ibadahnya, ada berapa orang imannya, Islamnya, kita bisa bilang beda-beda. Kadang-kadang dari satu rumah, kamu lihat ayah, ibu bagaimana, lihat anaknya di luar atau keluar dari keluarga. Atau kebalik, ayah, ibu rusak tapi anaknya baik. Itu Rasulullah bersabda, anas macam-macam seperti macam emas dan perak. Qala Rasulullah SAW, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Itu yang paling baik di zaman jahiliyah atau yang baik di zaman jahiliyah bisa jadi baik di agama Islam kalau dia belajar agama atau fikih agama. Khiyaruhum fil jahiliyah, yang baik di jahiliyah bisa jadi baik di agama Islam kalau dia belajar agama. Khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu. Jadi jangan kita jadikan fulan, oh ini kemarin sifatnya buruk, sudah kasih X. Sampai sudah tidak terima bicaranya, enggak mau teman ini, enggak mau jenuh kalau dia sakit, kalau dia butuh apapun, enggak mau bantu. Kenapa? Karena kemarin saudaranya atau sebelum hijrah atau sifatnya gini. Mungkin dia berubah. Mungkin sudah hijrah, mungkin dia taubat, mungkin harus kasih berapa kemungkinan. Di sini Hakim bin Hizam kemarin atau tadi kita bilang sebelum agama Islam masih imannya lama, tapi setelah masuk agama Islam keluar sedekah. Tadi jual Darun Nadwa 100 dirham, 100,000 dirham itu bukan sedikit. 100 ribu dirham ini jangan kita pikir ya 1 miliar 2 miliar, enggak besar itu, tapi dia keluarin semuanya fi sabilillah. Sampai mereka bilang, oh ini hak Quraisy. Dia bilang, enggak ada hak untuk Quraisy. Karena agama Islam, sudah. Kecuali ahli taqwa. Taqwa yang diantara kita taqwa.
hajja fil Islam wa ma'ahu 100 badanah. Tadi Rasulullah kasih berapa? 100 unta ya kan? Waktu dia pergi setelah agama Islam, setelah imannya sudah kuat, dia bawa 100 unta. Damnya, kita bilang dam 1 ekor kambing ya. 1 ekor kambing sekarang. Fidyah. Ini 100 unta. 100 unta. Yang dapat dari Rasulullah kita tidak tahu. Tapi mereka bilang setelah dia agama atau imannya kuat, dia pergi haji, dia bawa 100 ekor unta. Qurban fi sabilillah. Kenapa kita bilang ada beberapa orang yang setelah dia hijrah, akhlaknya yang dulu ada, yang bagus dari zaman dulu, masih bawah, tapi bahkan di agama Islam. Ini dia bilang, قد جللها بالجرة أهداها ووقف فيها بمئة وصيف بعرفه في أعناقهم أطواقها الذهب. لا إله إلا الله. 100 ekor unta sama orang yang bawa 1 ekor itu budak, berarti 100 budak. Terus kasih di leher unta tersebut itu biasa mereka kasih al-qalaid, yang namanya al-qalaid. Al-qalaid itu kasih seperti apa Ustaz itu? Yang emas itu. Tapi dari perak juga. Ya, tanda ya, Syekh. Tanda itu. Ya, tanda untuk ini biar mereka orang Quraisy atau yang di jalan tidak ganggu. Oh, ini mau bawa ke Makkah. Fiddah. Itu semuanya sedekah lillah azza wajalla. Ini Hakim bin Hizam. منقوش فيها عتقاء لله عن حكيم بن حزام وأهدى 1000 شاة وكان جوادا كف قبل موته وأهدى 1000 شاة. Itu al-badanah tadi kurban lillah. Al-syah juga. Syah itu kambing. Kambing Abud kemarin berbaiki kamu ayah, kamu bilang kambing tidak bilang harus kambing. Oke. Karena jawadan kuffa qabla mautihi wa 'asha 120 sana. Dia sebelum wafat Hakim bin Hizam dia jadi buta sebelum wafat. Hidup itu 120 tahun, 60 di agama Islam, 60 di al-jahiliyah. Tuwfiya sanad 54. Dia wafat di tahun 54 zaman Muawiyah. Rawiya lahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 haditsan. Hakim bin Hizam ini di dalam riwayat hadis lain. Nanti datang di sahih, nanti datang di buku ini. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta, "Hai Rasulullah, aku minta uang." Rasulullah bilang sama beliau, "Ya Hakim, wahai Hakim, harta itu innal mala hulwun khadir." Harta itu manis seperti warna hijau. Kita suka artinya. Dari kata ini artinya setiap orang suka harta. Innal mala hulwun khadir. Masya Allah hadis saya lupa, tapi masih ingat kata ini. Innal mala hulwun khadir. Sebentar, saya cari hadis karena hadisnya bagus sekali artinya. Inna hadzal mala hulwun khadir. أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. Dia minta dari Rasulullah SAW harta, Rasulullah kasih. Terus ثم سألته فأعطاني. Yang kedua, ini barusan dia minta dari Rasulullah kasih. Habis itu Rasulullah, saya masih mau lagi. Rasulullah kasih. ثم سألته فأعطاني. ثم قال لي يا حكيم. Habis itu Rasulullah bilang, wahai Hakim, harta itu khadirun hulw, hijau manis. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa ambil harta tersebut dengan rasa cukup di dalam hatinya,
sudah dapat berkah dari Allah Ta'ala untuk harta tersebut. Kalau waktu ambil, sudah rasa cukup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini rezeki dari Allah Ta'ala. Hatinya sudah terima harta tersebut. Rasulullah bersabda, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fih. Allah Ta'ala kasih berkah ke harta tersebut. Oke, qala wa man akhadahu bi israf nafsin, yang masih minta masih mau lagi, kamu kasih dia mau tambah lagi, oke, lam yubarak lahu fi, Allah Ta'ala cabut berkah dari harta tersebut. Kalau dia masih minta, masih tamak, bahasa Indonesia bilang tamak, masih mau. Qala wa kana kalladhi ya'kul, itu hidup orang tersebut seperti orang yang makan, selalu makan tapi tidak kenyang. Artinya walau dapat tidak kenyang. La ilaha illallah. Wal yadul ulya, tangan yang di atas, khairum minal yadis sufla. Wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya kalau hidupmu dari di bawah, selalu di bawah aja, mereka kasih minta dari sana, itu tangan kamu tidak bagus. Yang baik itu yang di atas. Artinya yang kasih. Masya Allah. Qala Hakim, faqultu ya Rasulullah walladhi ba'athaka bil haqq la adra'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqud dunya. Demi Allah, setelah Rasulullah bilang sama beliau, dia ambil nasihat itu, dia bilang, demi Allah saya tidak minta dari orang lain selain kamu, atau tidak minta dari siapapun selain kamu. Selain hari ini sudah selesai, maksudnya tidak minta lagi dari siapapun. Sampai mereka bilang di dalam riwayat hadis, yang dapat dari beran ghanimah, Sayyidina Umar datang menawar kasih ke Hakim. Hakim bilang enggak. Sudah, saya berjanji sama Rasulullah tidak terima dari siapapun, sudah enggak mau. Juga orang yang mereka kasih ceritanya juga, cerita Hakim ini, kalau dia ada yang jatuh seperti siwak, seperti tali ontanya, seperti itu, tidak bilang sama siapapun, tolong ambil atau kasih. Sudah dia turun ambil. Karena sudah berjanjian sama Rasulullah, bilang saya tidak minta dari siapapun, apapun. Ini luar biasa Hakim. Hakim luar biasa, itu sebabnya kita bilang terjemahnya panjang sedikit. Fakana la yas'alu ahadan abada hatta idza saqata khitamu naqatihi la yas'aluhu min ahad. Tadi terjemahnya apa Ustazah itu? Coba baca terjemahnya yang kamu bilang, wahai Hakim. Wahai Hakim, harta itu memang indah dan manis. Maka barang siapa mengambilnya dengan kelapangan hati, maka diberkahi. Maka barang siapa menerimanya dengan penuh kerakusan, maka ia tidak diberkahi. Bagaikan penyantap makanan yang tidak pernah kenyang. La ilaha illallah. Jadi kita hati-hati ya. Hati-hati. Kamu kasih terjemah, kamu riwayat yang masih ada riwayat panjang lagi, tapi sudah bagus cukup ini. Ini riwayat Hakim. Yang tadi kita bilang di Balin Ajib itu dari Hakim, bagaimana bisa tepati berjanjian tersebut. Mungkin kita lupa, mungkin kita ini lihat harta yang dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, itu bukan kasih karena dia miskin. Enggak, ini haknya. Seperti kita bilang ini dari pemerintah. Tapi dia juga sampai dia tidak terima atau tolak. Takut melanggarkan perjanjian sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu apa? Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Coba baca artinya Ustazah. Ya, dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia masuk Islam sewaktu penaklukan Mekah, sedangkan ayahnya termasuk tokoh Quraisy pada
zamannya, baik pada zaman jahiliyah maupun setelah masuk Islam. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli itu haruslah bebas memilih sebelum mereka berpisah. Apabila keduanya jujur dan berterus terang Ini hukum fikih Ustaz. Ini hukum fikih. Fikih itu saya beli sesuatu besar atau kecil, kita masih di sini, masih saya bisa terima, bisa tolak. Saya mau beli HP di toko kamu. Saya lihat HP, ya Masya Allah bagus. Waktu buka bungkusnya, lihat ada air. Saya bilang sama beliau, tidak jadi. Walau saya sudah bayar. Walau saya sudah bayar, kita sudah tulis nota, sudah selesai. Tinggal saya bilang sama beliau, ayo pasang kartu atau itu. Waktu buka ada sesuatu yang kurang, itu boleh. Ini bukan haram, boleh. Harus saya balikin. Bilang sama beliau, tidak jadi. Kenapa? Karena kita belum pisah. Ini al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa. Mau lanjut atau mau berhenti, mau lanjut bawa barang tersebut atau mau kembalikan atau tidak jadi, boleh karena kita masih di dalam satu majlis. Al-bay'an bil khiyar ma lam yaftariqa. Terus lanjut. Apabila keduanya jujur dan berterus terang di dalam berjual beli itu, maka keduanya akan mendapatkan berkah. Ya, itu yang tadi kamu kasih HP atau kasih sesuatu yang rusak, yang mungkin bilang bukan asli, palsu. Ya, kita di tempat di majelis tersebut, masih di majelis tersebut kita bilang masih boleh terima atau boleh tolak. Setelah saya pergi, sekarang bagaimana? Itu dalam syariat nanti ada riwayat hadis lain, ada pilihan sampai 3 hari. Salasat ayam. Tambah hadis ini. Ini bilang di majelis. Tapi di riwayat hadis lain jelasin kalau emas, kalau baju, kalau makan, kalau minuman itu hukumnya juga bisa 3 hari di majelis atau ada sampai berapa. Di dalam riwayat hadis lain Rasulullah kasih sampai 3 hari. Setelah 3 hari kamu tidak telepon atau tidak terima barang tersebut, sudah jadi. Setelah 3 hari saya mau balik lagi. Ini ada salah, itu tidak boleh atau tidak mungkin. Balik lagi ke cara basar di sana. Mereka bagaimana balikin atau tidak, balikin uang atau ganti barang, itu balik ke hukum pasar tersebut. Al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ini lihat harus dua-duanya harus orang jujur. Yang jual, yang beli. Yang di sini namanya apa tadi terjemahnya kemarin? Menjual dan membeli, ya kan? Dua-duanya harus jujur. Saya mau jual laptop ini untuk kamu. Saya tahu ada aib, ada di dalamnya yang rusak. Tapi tidak bilang sama kamu. Artinya saya orang dusta, bohong. Tidak boleh, haram. Saya jual laptop ini bagus, enggak ada masalah. Sudah 100% saya jujur. Tapi setelah kamu bawa ke rumah, mungkin salah colok atau salah pakai, rusak sesuatu, masih di dalam 1 hari, ya kan? Masih di dalam pilihan itu 3 hari pilihan atau tidak. Habis itu, Ustadz ini kamu jual laptop ini rusak. Padahal kamu ambil dari rumah saya. Tidak ada masalah, salah dari kamu. Ini juga haram. Orang dusta atau bohong tidak boleh. Al-bay'anu bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana, kalau dua-duanya jujur, jelasin apa yang ada di dalam barang tersebut atau makanan, minuman, burika lahuma. Ya Allah. Terus penjual dan pembeli selama belum berpisah. Nah, terus Tetapi apabila keduanya menyembunyikan dan dusta, maka jual belinya itu tidak akan membawa keberkahan. la ilaha illallah. Kasihan, bahaya. Mm-mm. Orangnya kalau tidak dapat berkah, artinya harta kamu bisa dapat musibah yang besar.
Apalagi ini kalau satu. Rasulullah bilang di dalam riwayat ini satu, 2 orang aja. Apalagi kalau orangnya sering sama yang datang semuanya. Selalu. Bagaimana hartanya? Itu sebab banyak musibah yang kena kadang-kadang di antara kita itu bakar atau banjir sampai ambil hartanya, sampai habis seluruh hartanya. Ini ada sesuatu. Kadang-kadang Allah Ta'ala masih cinta sama hamba tersebut. Mungkin bilang kasih hukuman di dunia biar di akhirat datang sudah bersih, nggak ada. Itu harus kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena masih kasih obat di dunia sebelum akhirat. Kita tidak kuat kalau nanti di akhirat dapat siksa atau hartamu haram. Enggak. Pasti ada hikmah dari Allah Ta'ala kepada hambanya. Kita lanjut masuk babul muraqabah Ustaz atau cukup? Faidatun kama anna tajir idza sadaqa fi sil'atihi wa lam yughsh burika fi muamalatihi kadzalika al-'abdu idza sadaqa. Oh iya, di sini ada masuk tasawuf. Ini lihat orang yang usaha atau tijarah, kalau dia jujur semuanya suka, semuanya cinta kepada orang tersebut. Juga hamba Allah Ta'ala kalau dia jujur sama Allah Ta'ala di ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya, semuanya dia jujur. Sifatnya seperti orang usaha tadi, pasti dia lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Kama anna tajir idza sadaqa fi sil'atihi wa lam yawush burika fi muamalatihi kadzalika al-'abdu idza sadaqa fi muamalatihi ma'a rabbih walam yaghush fi ada hak ubudiyatihi, ibadahnya, salatnya bagus, tidak ada apa itu bahasa Indonesia bilang Ustazah? Cacat. Iya, Syekh. Al-ghash itu apa? Curang. Culas, Syekh. Curang, tidak ada ya. Walam yaghush fi ada hak ubudiyati biriyain au sum'ah. Itu curang. Kalau kamu ria, saya melakukan salat atau baca Al-Quran biar mereka bilang fulan ahli Quran, ini curang ya Ustaz ya kan, namanya curang. Ya. Mereka lihat kamu baik, tapi di dalam kamu tahu diri sendiri. La ilaha illallah. Au nazar li'amalihi au nazar burika lahu fi tilka al-mu'amalah wa a'ti amra. Inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala beli harta dan manusia, jiwa manusia akan Allah Ta'ala kasih surga ya kan? Surga. Bi anna lahumul jannah. Biasa mereka atau kita di dunia cari harta. Tapi harta akhirat itu surga. La ilaha illallah. Wa likauni sidq al-mu'amala mabniyan ala kamal al-muraqabah taratan wa muhassalan ukhra kama taqaddam wa anna al-birri yahdi ila al-jannah aqiba bab as-sidq. Karena muamalatul 'abd lillah azza wa jalla itu mabniya ala al-muraqabah, rasa takut dari Allah Ta'ala. Itu Al-Imam An-Nawawi pilih bab yang berikutnya langsung babul muraqabah insyaallah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-muraqabah, razaqana Allah wa iyyakum al-ikhlas fil a'mal wal aqwal wa hawala ahwalana min hadha al-hal ila ahsan hal wa ja'alna wa iyyakum min ahli al-kamal innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillah.